Hai Ayah Bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Halo Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irat Suirat di acara podcast keliling sekolah Bimbel Biba Official. Kali ini kita berkeliling-keliling sekolah ke SDN Cipondoh 1. Oke, seperti biasa, Irat pasti akan ditemani oleh salah satu pihak dari sekolah. Nah, kali ini Irat sudah ditemani nih oleh Kepala Sekolah SDN Cipondoh 1. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bapak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak kepada ayah bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang ada di rumah, saya Pak Jamhuri SPD MM, Kepala Sekolah SDN Cipondoh 1. Oke Bapak, nanti ayah bunda kita akan menggali nih mengenai sekolah-sekolah di SDN Cipondoh 1 ini, apa aja nih yang ada di sini, mulai dari fasilitas, prestasi juga nanti kita akan tanyakan nih untuk nanti ayah bunda bisa mendapatkan informasinya nih ya Pak ya. Oke, Pak, boleh tahu nggak sih, kan ini kan namanya SDN Cipondoh 1. Berarti ini sekolah pertama dong Pak di Cipondoh atau gimana nih? SD Negeri Cipondoh 1 memang satu-satunya sekolah yang pertama di Kecamatan Cipondoh. Wow. Karena ini sejak zaman Tangsi Belanda dulu ini sudah ada. Berarti ini tahun 1910 sudah berdiri. Wow. Berarti udah lama banget ya? Lama sekali. Banget, gitu. Saya belum lahir. Iya, Bapak belum lahir, kami semua juga. Iya, orang tua saya yang sudah sekolah di sini. Oh, sekolah di sini. Bahkan sekarang wakil wali kota Kota Tangerang juga alumni Cipondoh 1. Wow, keren nih. Berarti mengeluarkan orang-orang hebat di sini, menciptakan menciptakan orang-orang hebat. Kalau untuk alamatnya di mana sih Pak SD Cipondoh 1 ini? Alamatnya SD Cipondoh 1 yaitu di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya di RT 01 RT 02 Kelurahan Cipondoh Induk. Kelurahan Cipondoh, karena Cipondoh ada 3 kecamatan, ada 3 kelurahan. Tepatnya di pinggir rawa Cipondoh, situ Cipondoh. Yang terkenal dengan makanan khas Betawinya warung kokom. Warung kokom. Oke. Di dekat situ Cipondoh, di seberangnya ya Pak ya? Seberang sekali. Oke. Nah, kalau untuk jumlah kelasnya ada berapa sih Pak di sini? Kelas yang ada 21 rombel. Wow, 21 rombel. Banyak ya Pak ya? Banyak. Satu angkatannya berapa rombel tuh? Satu kelas maksudnya? Iya, kayak kelas 1 berapa rombel? Oh, gitu. Kelas 1 3 rombel. Kelas 2 3 rombel. Kelas 3 4 rombel. Kelas 5 4 rombel. Kelas 6 3 rombel. Oh, jadi banyak di kelas 3 dan 4 ya Pak ya? Iya. Jadinya 4. Oke. Berarti jumlah gurunya itu apakah ada 12 atau apakah 2 kali lipatnya, misalnya 24 atau ada berapa? Guru kelasnya itu ada 21 orang karena ada 21 rombel, 21 kelas. Ditambah dengan guru agama 3 orang, terus guru bahasa Inggris 3 orang, guru PJGA 3 orang. Jadi cukup lumayan. Iya. Personilnya sekitar 37. Oh, 37 personilnya. Dari pendidik dan tenaga pendidikan. Oke. Nah, kalau untuk fasilitasnya ada apa aja sih Pak kalau untuk fasilitas anak-anaknya di sini? Nah, fasilitas di sini memang di sini ada 3 sekolah. Fasilitas sih semuanya seperti ruang kelas. Di sini ada 3 ruang. Juga ada lapangan buat upacara, olahraga, juga fasilitas lab komputer ada. Oke, berarti anak-anak sudah mulai belajar komputer nih dari kecil. Sudah. Wow, keren, mereka jadi dari kecil sudah melek teknologi. Iya, gitu. Harus kalau sekarang wajib. Iya, sudah ada TIK ya sekarang ya kelas sudah. Ininya. TIK itu sekarang jadi muatan lokal. Muatan lokal. Iya, ada tambahan saja. Ekskul. Oke Pak, kalau untuk persyaratan calon siswa supaya bisa
daftar di sini apa saja sih Pak? Apakah hanya dari usia atau sudah lancar membaca? Gitu? Kalau di SD ini sekarang nggak ada istilah dia sudah bisa baca menulis. Ya, yang penting usianya sudah cukup 6 tahun atau paling ini sekali 5 tahun 6 bulan dengan catatan dari psikologi mengizinkan, tapi 6 tahun harus diterima di sini. Yang kedua tidak, yang penting apa? Kalau sekarang kan sistemnya zonasi. Iya. Jadi siapa yang lebih dekat dengan SD Cipondo 1 diterima. Misalnya SD Cipondo 1 RT-nya RW 01, RT 02, jadi yang lebih dekat saja. Oke. Nggak ada lagi ketentuan yang lain, nggak ada kayak zaman dulu kala, nggak ada. Karena sekarang sudah menerapkan peraturan yang terbaru. Oke, berarti menyesuaikan ya Pak ya? Menyesuaikan dengan zonasi. regulasi yang baru. Oke. Kalau untuk ekstrakurikulernya Pak, ada ekstrakurikuler apa aja nih Pak? Yang pertama yang ekstrakurikuler wajib itu pramuka, sedangkan kalau ekstrakurikuler yang pilihan yaitu ada tari, ada pianika, ada marawis, ada futsal, ya, ada juga dulu BTQ. Oke, berarti ada tari juga tadi ya, ada marawis juga. Nah kalau berarti Pak, itu kan ekstrakurikuler kan menjadi wadah untuk anak-anak menyalurkan bakat mereka. Ya. Nah itu berarti sudah sampai kayak mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat apa gitu Pak? Ya sudah mengikuti perlombaan-perlombaan, misalnya tingkat kota juga. Bahkan kemarin pantomim itu ikut ajang ke kota walaupun nggak juara pertama. Oke, tapi anak-anak sudah berani. Sudah gitu berani ya. Kalau berarti untuk yang menjadi ciri khas prestasi sekolah SD Cipondo 1 apa sih Pak yang paling unggul gitu? Kalau SD Cipondo 1 memang unggulnya dulu di bidang tari, ya istilah ekskulnya di bidang tari dan sepak bola juga. Tarinya itu tari daerah atau tari? Tari daerah dan kreasi baru. Oke, berarti kayak kebetulan kita kerjasama, ada wali murid kita yang punya sanggar, anaknya sekolah di sini. Jadi kita juga. Oh, jadi latihannya di sana gitu kalau iya, latihannya di sini, cuman beliau datang kemari. Oh, jadi dipanggil gitu ya Pak? Ya, karena memang dia wali murid kita juga. Jadi memanggil profesional iya, langsung. kerjasama kemitraan. Kemitraan bersama dengan memang yang ahli di bidangnya gitu ya Pak. Oke, boleh tahu dulu nggak Pak, Bapak dari tahun berapa sih Pak ngajarnya? Oh, saya di sini baru sekitar setahun lebih, yaitu pada bulan April 2002. 2002. Ya, di sini saya baru setahun. Kebetulan sebelumnya saya kepala sekolah di SD Polres Pelawa 2 yang dekat terminal. Oke. Selama 2 tahun setengah. Dan juga dulu pernah saya ngajar di sini selama 15 tahun. Wow. Mengajar di sini 15 tahun, Iya. menjadi kepala sekolah di lain sekolah, Iya. tapi ternyata balik lagi ke sini. Jadi guru dulu di sini, pindah lagi ke sekolah lain, kepala sekolah Cipanas, baru kembali lagi kemari. Akhirnya kembali ke rumah. Kembali. Karena tugas bukan pemerintahan saya. Oh iya. Di mana saya ditugaskan, siap ternyata kembali lagi ke Khitoh. Ke Ke Cipondo 1. Wow. Terus Pak, kan Bapak nih sudah lama banget menjadi guru dan juga menjadi kepala sekolah. Berarti sudah melewati masa-masa kurikulum mulai dari KTSP, K13 sama kurikulum Merdeka. Boleh dong Pak dijelasin perbedaannya dari, misalnya yang menjadi pembeda dari KTSP, K13 sama kurikulum Merdeka ini apa? Pembedanya ya? Iya. Kalau saya mohon maaf ini, sebenarnya pembedanya itu ya tidak begitu jauh sebenarnya, cuman memang berganti kurikulum, adalah sisi perbedaan. Yang penting tergantung daripada gurunya itu kurikulum yang paling hebat. Jadi kurikulum apapun diterapkan, saya lupa tuh dulu pada kurikulum yang kemarin aja ya, kurikulum 13, kurikulum mereka pada dasarnya, pokoknya saya bukan perbedaannya, persamaannya, yaitu berpusat kepada siswa, peserta didik, murid. Itu namanya aja ganti dulu, siswa, murid. Sekarang peserta didik, ya kan? Itu cuma berganti nama, tapi pada substansi pokoknya adalah bagaimana menumbuhkan anak yang aktif, bukan guru yang aktif. Jadi guru hanya sebagai pembimbing yang menggali, mengeksplor anak supaya maju. Saya kira pusatnya di situ. Saya
terbalik dengan tadi pertanyaan, persamaannya ke situ semua. Oh, persamaannya ya Ya harusnya. kalau saya malah persamaan, saya nggak mau banyak-banyak perbedaan, carilah titik-titik persamaan supaya kita selalu damai. Wah. Bersatu, ya di Cipondo satu, jadi bersatu kita akan maju. Berarti di sini juga sekarang sudah harus menerapkan K13, kurikulum merdeka kan ya Pak ya? Sudah. Berarti kalau untuk kurikulum merdeka ini berpusat kepada siswa kan ya Pak? Sama, kuartil 13 juga sama. Berarti siswa lebih aktif gitu Pak? Iya, cuman lebih diaktifkan lagi sekarang, prosesnya lebih maju lagi. Kalau kurikulum masa berpusatnya belum begitu ini, kalau yang kurikulum mereka tuh sudah lebih banyak lagi, bukan hanya pusat saja, tapi kegiatan belajarnya semuanya mengacu kepada bakat minat anak dikembangkan dari segi. Cuman perbedaannya itu tadi, ya ini lebih daripada penekanan kepada literasi, numerasi dan sikap. Oke, dari sikap anaknya. Iya, ya. sikap anak. Berarti anak juga dirancang untuk menjadi lebih mandiri. Lebih mandiri, karena ini P5, profil pelajar Pancasila itu kan diantaranya mandiri, kreatif, kritis, berwawasan kemudian global, ada 5 itu. Oke. Yang pokok yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, nomor 1. Itu nomor satunya, benar. Oke, berarti ada cara-cara nggak sih Pak, misalnya dari sekolah nih, cara untuk mendidik anak supaya lebih menyesuaikan gitu dengan zamannya yang sekarang ini, seperti apa? Ya memang anak-anak kita ini bukan hanya teori, maka sekarang dengan adanya P5 itu, ya pembelajaran profil pelajar Pancasila ini, ya itu lebih daripada praktek. Jadi praktek misalnya mereka harus mencintai makanan Indonesia, makanan Nusantara, ya mereka harus bisa membuat, bisa juga menyajikan, mencintai produksi ini, atau juga dengan pakaian-pakaian budaya-budaya Indonesia, ya kan, ada Nusantara itu kaya kita dengan kebudayaan. Jangan sampai kita kalah dengan kebudayaan Korea, kebudayaan luar negeri, ya kan. Padahal Indonesia sendiri bagus, tapi kita tidak menggali mutiara dalam lumpur yang kita miliki, kearifan lokal kita. Iya benar tuh Pak. Nih kan Pak, kadang anak-anak zaman sekarang lebih kayak mereka lebih suka ke western, kayak ke luar negerian gitu. Sedangkan untuk yang budaya Indonesia sendiri mereka kayak menganggap apaan sih jadul banget gitu. Nah itu gimana sih Pak tanggapan Bapak perihal itu? Ya itu memang ada terjadi krisis kepribadian. Jadi kita harus mencintai dulu, kalau ada iklan Mas Pion mah cintailah produk-produk Indonesia. Oh, iya. Jadi kita sendiri, mental kita yang tidak percaya diri. Iya. Padahal kan Indonesia itu merupakan hebat. Kalau kita lihat Candi Borobudur, kalau kita lihat ini, kita tuh hebat. Tapi kita lah, ini tugas kita sebagai pendidik untuk mendidik anak untuk mencintai negerinya sendiri, ya, mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Iya, seperti itu sih Pak. Kadang kayak anak-anak lebih suka, apalagi nih sekarang kan ada aplikasi yang memang membuat mereka menyukai dance kayak dance yang dari luar pun mereka akan dengan mudah gitu Pak mengaksesnya. Nah itu gimana sih kita sebagai orang tua untuk menanggulangi atau menyikapi hal ini gitu? Tadi saya sudah katakan bahwa Indonesia ini kaya, tapi kita itu tidak percaya diri. Contohnya lagu-lagu Barat itu kalau dengan lagu-lagu dari daerah Jawa itu malah lagu-lagu adat Jawa laku di luar negeri. Tapi seperti angklung laku, tapi Indonesia jadi terbalik. Kita silau dengan luar negeri cinta dengan kita. Bahkan ada orang sampai ke Indonesia belajar bahasa Jawa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tuh bahasa Jawa yang sekarang lagi ngetren itu kan, lagunya bisa seperti lagu orang lagu-lagu klasik situ, ya kan? Ya kan, lagu-lagunya Didi Kempot. Wah, itu mendunia. Iya sih itu. Cuma kan untuk menanamkan rasa cintanya itu loh Pak kepada anak-anak. Anak gitu. dibawa ke tempat-tempat yang misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak kita ajak ke kebudayaan Indonesia, yang ada ada atraksinya gitu, misalnya di Taman Mini anak kita bawa ke sana, ada tujuan. Jadi kita berkaryawisata itu outing class itu bukan semata-mata, ya maaf ya kata orang, mau cari keuntungan, bukan, tapi memang kita mendidik anak untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Atau kita datang ke Bandung ke yang angklung itu,
Mang Ujo. Nah, anak kan ada penampilan situ. Oh iya, mereka jadi Ya harus banyak dipraktekkan sesuai dengan protokol Pancasila, bukan hanya teori dibawa ke sana. Ya. Nanti kayak ke museum-museum juga gitu ya, Pak? Museum-museum. Kalau outing class biasanya kemana aja, Pak? Selain ke Bandung? Kita outing kelasnya nggak jauh-jauh, paling jauh ke Bogor. Ya, karena outing kelas ada pembelajaran kerjasama, pembelajaran itu kan, kebanyakan itu. Atau juga ke Jakarta, atau kan yang paling pokoknya di Kota Tangerang, banyak kan kebudayaan Kota Tangerang kita. Dari yang dekat dulu. Oh iya. Kebetulan di sini ada Tayo, ada mobil dari wali kota. Jadi kita kayak kemarin berangkat keliling Kota Tangerang. Oh, naik Tayo, Pak? Iya, di sana kan ada Cisadane, ada juga masjid yang pertama dibangun di zaman Sultan Ageng Tirtayasa, ya kan? Iya. Banyak kita. Wow, berarti mengenalkan budaya-budaya lokal ya, Pak? Iya, Lebih dahulu kepada dari yang terdekat sampai yang sedikit agak jauh. sedikit agak jauh. Iya. Nah, Pak, berarti Pak untuk kan setiap sekolah itu punya prestasi akademik dan non akademiknya. Nah, kalau untuk yang akademik ini lebih unggul di mana sih, Pak, kalau boleh tahu? Kalau di SD Cipondo 7 ini Cipondo 1 ya. Iya. Cipondo 1 ini sebenarnya lebih menonjol, kalau sebenarnya dua-duanya menonjol, cuma yang paling menonjol yang non akademik. Oh, non akademik. Ya, anak-anak lebih kepada kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan minat dan bakat. Lebih kreatif anak-anak. Ya, anak-anaknya memang kadang-kadang mereka udah punya potensi dari keluarganya sendiri. Kita yang mengembangkan saja. Oke. Seperti renang, mereka memang bapaknya udah hobi renang, tinggal menumbuh minat yang udah Jadi mereka punya les mengeksplor, sendiri iya. gitu. Pembelajar tambahan di rumah gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, berarti Pak kan sebelum anak-anak mengikuti perlombaan itu berarti ada persiapan dulu nih dari sekolah. Ada. Itu persiapannya biasanya seperti apa sih, Pak? Ya, seperti kalau persiapannya ya di sekolah diadakan pelatihan-pelatihan, ya kan? Iya. Sebelum dicoba di lapangan. Nah, kan ada yang dikatakan tampil tanpa persiapan, pulang tanpa kehormatan. Jadi ada pembinaan dulu. Pokoknya harus jadi juara, ya kan? Iya, benar. Baru kita berserah diri. Oh, berarti menumbuhkan mental anak supaya menjadi Iya, mental betul, juara. dilatih berkali-kali. Ya. Iya, memang mental itu perlu sih, Pak. Sangat Kayak penting. banget ya. Karena ada anak yang punya potensi tapi dia takut tampil. Iya. Di mana kita melatihnya? Ya kita mulai dari di rumah, ya di ruang kelas, terus baru tampil di luar. Oh, di lapangan. Gak bisa langsung jadi. Memang ada banyak juga anak-anak yang punya bakat, sudah punya potensi, juga punya mental yang bagus, ada juga. Jadi anak itu sangat beraneka ragam, baik bakat, sikap maupun intelektualitasnya, gitu. Oke. Ya, berarti dari banyak murid di sini mempunyai banyak karakter-karakter. Banyak juga, karakter, ya, Pak, ya? maka kita guru harus mengenal betul kemampuan bakat anak, kenali betul. Di situ nanti bagaimana karena kita bukan ini menggali yang sudah ada. Oke, Pak, sekarang ini nih Pak mau tanya-tanya perihal alur pendaftaran yang PPDB saat ini. Ini mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Pak PPDB? PPDB itu kemarin sebelum diadakan PPDB secara formal ada pra PPDB ini kalau nggak salah. Saya punya catatan sedikit nih kalau ini. Itu kalau kemarin ada beberapa tahap pertama dan tahap kedua. Cuman kalau tahap pertama itu pendaftaran tanggal 12 Juni kemarin. 12 Juni. 12 Juni ya. Oh, sudah lewat ya? Sudah lewat. Ini sekarang ini sudah dalam tahap yang kedua nanti tanggal 22 Juni. Sekarang hari ini. Iya. Hari ini nih sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23. Ya, pendaftaran ini untuk konfirmasi. Daftar ulang untuk ini tanggal ini. Ya, betul. Ya. Oke, berarti untuk pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 12 kemarin, terus untuk tahap kedua sekarang sudah dibuka mulai hari ini ya, Pak ya. Berarti nih untuk ayah bunda juga nanti harus sudah menyiapkan ya, Pak ya? Sudah tahu semua ya bunda kalau yang ini sih, kalau yang ayah bunda yang deket sini. Oh iya. Sudah tahu semua ya, sudah. Biasanya mereka untuk pendaftarannya menggunakan dari website aja atau banyak juga nih Pak yang datang ke sekolah? Sebagian besar udah website sendiri. Oh, ya, ada beberapa yang sebagian kecil lah yang datang ke sekolah, ya kita bimbing untuk memasukkan anaknya daftar lewat online. Oke, berarti memang ada yang
langsung datang, ada juga yang mereka sudah paham. Iya, sudah paham. Dengan Hanya sekitar dari 10% lah yang datang ke sekolah. Oke. Ya, sekarang berarti bukan hanya anak-anak yang dituntut untuk mengetahui teknologi ya, tapi orang tua Orang juga tuanya ya. juga. Karena kan orang tua juga harus Iya. mendaftarkan anak melalui teknologi itu. Betul. Ya? Iya. Wow. Berarti kita harus mulai melek teknologi. Berpacu dalam teknologi. Berpacu dalam teknologi, bukan berpacu dalam melodi, Pak. Bukan. Dulu. Zaman siapa dulu tuh artis? Emang. Irit juga nggak tahu sih, Pak. Irit cuma tahu itunya aja, slogannya berpacu dalam melodi. Melodi. Dulu berpacu dalam melodi. Mang Aus kalau nggak salah, Mang Aus Kusman. Oke. Aduh lupa saya juga. Lama itu film-film dulu yang lama itu. TPRI ya. Oke, iya benar, Pak. Nah, Pak, kalau untuk ini, Pak, kan setiap kayak yang perlombaan akademik kayak O2SN ya, Pak ya? O2SN. Nah, itu berarti anak biasanya dilatihnya seperti apa nih, Pak? Yang kayak matematikanya gitu. Sebenarnya begini, kan kita udah bagi tugas. Kalau saya ini ada tim khusus bagi OSN, O2SN, PNS2N. Itu ada bagian-bagian tertentu. Misalnya untuk matematika dan IPA, itu saya sudah siapkan ada timnya, guru kelas 5 dan kelas 4. Karena kan dilombakan itu banyak kan kelas di bawah kelas 5, 4. Nggak ada kelas 6 udah nggak lomba. Iya, mereka harus fokus. Ya udah disiapkan, misalnya olahraga juga udah disiapkan, poli timnya disiapkan. Jadi ketika nanti ada dari jauh-jauh hari, jadi ketika sudah tampil udah siap orangnya, ya. Jadi nggak jug-jug, kalau kata bahasa Jermannya jug-jug ya. Nah sini tahu nggak ya jug-jug? Tiba-tiba. Iya, bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman. Tadi Iren langsung bahasa Jerman apa ya gitu. Iya, tiba-tiba ya. Kalau saya kan generasi peralihan saya. Oh iya, dari Gen Z iya. dari ini. Tapi Bapak lebih hebat, Pak. Bapak bisa kayak bertahan. Iya, kayak banyak generasi yang Bapak lewati dari mulai generasi yang Alhamdulillah. Ini gitu sampai sekarang yang teknologi juga Bapak mengikuti ya. Ikut terus kalau saya sih ikut. Iya, alhamdulillah nih. Banyak sekali nih pengalamannya nih. Alhamdulillah. Nah, Pak, kalau untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya, Pak, kalau untuk anak-anak itu kan SD juga sudah mulai belajar dari kelas berapa sih, Pak? Kelas 1 sampai dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 udah wajib bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahkan saya sudah menyiapkan untuk hari Kamis khusus untuk English Day. English Day. Wow. Bahkan gurunya yang belum bisa saya suruh untuk belajar bahasa Inggris di VC. Diberikan potongan harga. Wah, ya. Keren. Berarti Pak, untuk English Day ini apakah misalnya hanya dari greetingsnya saja atau dari apa nih? Atau mereka ketika misalnya kayak bertemu ya memang dia langsung speaking English aja, nggak kebanyakan praktek good morning, how are you today? Oke. Ya, how are you itu ya yang biasa-biasa kita lakukan saja. Cuman bertahap. Kalau kelas 1 ada tahapannya, ada levelnya sampai kelas 6. Dan saya membiasakan guru dan kepala sekolah juga untuk menggunakan atau berbahasa Inggris pada hari Kamis minimal. Karena ini tuntunan zaman harus menguasai bahasa minimal bahasa Inggris kalau bahasa asing. Iya, soalnya kan bahasa Inggris bahasa dunia ya, Pak. Iya, kalau perlu bahasa Cina juga. Karena kan yang perang itu Inggris sama Cina. Iya, nah, kita harus bisa berbahasa untuk bisa eksis di dunia buat anak kita ke depan. Walaupun baru kelas dasar. Iya, jadi persiapan dari kecil ya, Pak. Nah iya kan Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupakan pijakan kakimu di bumi. Artinya memang nanti ke sana kita supaya daya saing kita hebat bersaing, dasar pondasinya dulu. Ya kan? Pondasinya yaitu di sekolah dasar. Ya kan? Makanya saya berpikir seperti itu. Wow. Berarti sekolah dasar ini membimbing anak-anak untuk nantinya mereka mempunyai anak. Iya, iya. Wow. Makanya visi sekolah saya itu menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi, santun dalam pekerti, berbasis budaya ramah lingkungan. Wow, artinya kenapa ya daya saing tadi unggul, makanya ada universitas ESA unggul. Kebetulan ini Cipondoan, Cipondo 1. Batu harus unggul. Siapa yang unggul? Eksis di dunia. Wow. Ya kan sekarang dikuasai oleh teknologi. Kalau kita nggak bisa bersaing secara komunikasi, karena berbahasa, hancur. Indonesia kapan majunya?
Kan kita Indonesia menunjuk Indonesia apa emas tahun 2030. 2045 Iya. sesuai 100 tahun Indonesia. Iya. Ya. Dan nanti di 2030 juga ada demografi besar-besaran. Nah itu. Oke. Nah berarti Pak, kan tadi anak-anak sudah dibimbing juga untuk belajar bahasa Inggris, terus dari guru juga sudah mencontohkan ya Pak ya, sudah mencontohkan untuk berbahasa Inggris. Berarti memang sudah disiapkan sedemikian rupa supaya anak-anak bisa bisa menghadapi dunia Iya, nantinya. unggul dalam persaingan dunia. Wow, keren, mantap nih Pak. Berarti Pak, kalau untuk kayak misalnya kan dari sekolah dan orang tua juga harus saling punya komitmen gitu Pak untuk mendidik anak yang sama supaya ketika mereka anak dari sekolah dididik menjadi A, misalnya dididik seperti A, maka dari orang tua juga mendidiknya A juga supaya seimbang. Nah itu gimana sih Pak antara menyeimbangkan cara mendidik anak di sekolah dan juga di rumah gitu orang tua? Pendidikan itu tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, ya kan, dan juga pemerintah. Dan saya mah begitu 3 in 1, artinya memang harus ada kerjasama antara orang tua, siswa, dan guru. Nah, oleh karenanya dengan 3 kekompakan tersebut maka akan tercipta keberhasilan. Maka saya membina dengan komite sekolah, dengan paguyuban, ya itu harus seimbang dah. Ada saran kritik untuk kemajuan sekolah kita. Ada buku penghubung. Oh, ada buku penghubung juga. Iya, ada juga penghubung supaya bisa mengetahui masukan-masukan dari wali murid juga, bukan hanya kita kepada wali murid. Oke. Berarti Pak antara orang tua dan guru itu ada ini ya, ada kayak komunikasi ketika mereka, apakah orang tua tiba-tiba datang ke sekolah misalnya janji ke sekolah atau memang sudah dijadwalkan setiap bulan atau seperti apa gitu setiap anaknya? Iya, nggak diwajibkan, cuma memang minimal ketika pengembalian rapot atau mengambil nilai kan mereka hadir. Itu kita gunakan itu untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Atau juga kalau misalnya ada hal-hal yang lain, kita kunjungan rumah, home visit. Itu banyak kita dapatkan temuan-temuan, misalnya kelemahan anak karena ini, gitu, kita bisa mencari solusinya. Atau orang tuanya sengaja yang datang ke sekolah, yang kita jadikan masukan-masukan. Gitu. Oke, berarti memang ada sinergitas antara guru dan orang tua ya Pak ya? Nah, nggak boleh membeli kucing dalam karung. Sekarang kan lagunya ikan dalam kolam, jadi harus jelas, transparan. Iya, harus terang aja. Harus terang, jelas. Jadi karena apa? Kalau kadang-kadang antara orang tua murid dengan guru, dengan anak, karena kurang komunikasi yang baik menimbulkan masalah. Padahal kalau dikomunikasikan masalah yang berat menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Tapi kalau komunikasi kurang baik, maka akan terjadi hal yang kecil dibesar-besarkan, hal yang berbesar jadi gawat. Iya, jadi lebih besar lagi. Wah, iya, kita kan motonya Cipondo 1 harus bersatu. Ya, jadi harus bersatu antara orang tua dengan guru, pendidik dan anak. Oke. Ya berarti iya anak-anak juga dilatih juga ya Pak ya untuk bersinergitas. Iya, harus bersosialisasi, bukan hanya kecerdasan otak tapi juga kecerdasan pergaulan, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual dan sebagainya. Ada kalau nggak salah 8 dari kecerdasan. Oke, ada ya. Jadi melatih kecerdasan anak sesuai dengan bakatnya. Bakat dan minatnya. Bakat dan minatnya. Oke. Pak, boleh dong Pak minta tips dan trik dari Bapak nih untuk orang tua di rumah dalam hal mendidik anak gitu. Mendidik anak, mendidik anaknya kita harus menjadikan role model. Kita jadikan contoh. Kalau bahasa agamanya jadikan uswatun hasanah, ya kan? Iya. Ya kalau kita mencontohkan anak untuk misalnya di sekolah suruh anak-anak disiplin, ya kita harus datang lebih dulu. Kalau kita anak-anak untuk menjaga kebersihan, kita juga kalau sekolah harus atau guru-guru sih menyontohkan. Jadi pembiasaan dan harus dijadikan contoh. Sehebat apapun kata-kata kita tidak akan bermakna kalau tidak dengan perbuatan. Jadi contohlah, jadikan contoh yang baik. Itu yang berat. Orang kan nunjuk anak yang soleh, tapi bapaknya juga yang soleh, baru anaknya jadi anak yang soleh. Iya, iya. Jadi orang tua
orang tua dan guru harus menjadi role model Role untuk model itu anak-anaknya. kalau menurut saya banyak sih trik-trik dari orang tua, kalau nggak salah kalau saya baca di 10 macam, tapi yang itu yang menjadi ininya. ya, yang menjadi pokok memang gitu contoh di lapangan. Oke. Nih Pak, kan kemarin anak-anak kelas 6 sudah mulai lulus ya Pak ya? Sudah. Nah, itu apakah ada, maksudnya kayak nilai tertingginya itu di sekolah berapa sih Pak? Kalau nggak salah kemarin 95. Wow, mantap. Keren banget, Terendah 95. 73 apa 4 kalau nggak salah kemarin saya. Wow, berarti itu modalnya 100% lulus. Ya, iya. Masya Insya Allah. Allah. Alhamdulillah. Keren banget nih berarti guru-gurunya juga nih, guru-guru dan Bapak mendidik anak luar biasa nih. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Iya kan, kayak walaupun nilai bukan menjadi suatu Ukuran. apa Pak? Bukan apa ukuran? Iya, walaupun nilai bukan menjadi suatu ukuran, tapi nilai juga menjadi salah satu hal yang bisa dilihat gitu ya kan Pak ya. Wah, keren nih 95, mantap. Ya, oke Pak. Kalau untuk ini Pak, kayak nih kan hari ini lagi rame banget nih Pak. Tadi di luar ada apa sih Pak? Oh, ini pembagian hasil belajar anak, pembagian raport kalau bahasa dulu. Oh iya, pembagian rapot hari ini. Kebetulan ya. Walaupun besok karena jumlah rombelnya 21 rombel, jadi kita 2 hari. 2 hari. Iya, berarti Bapak lagi sibuk-sibuknya nih. Ya, begitulah. Makanya kalau ini agak terlihat kurang ini, ya lagi agak sedikit capek Banyak juga. ini ya, Banyak lagi yang banyak dikerjakan. kegiatan, Iya. banyak pikiran juga nih. Iya. Wah, Bapak terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, ya. Boleh dong Pak minta pesannya untuk orang tua di rumah. Seperti apa sebelum kita tutup ini? Buat ayah bunda yang ada di rumah, ya untuk pendidikan anaknya tolong kerjasama yang baik dengan sekolah, dengan anak. Kita cari bakat minat anak sesuai dengan minat bakatnya, kita konsultasi dengan guru-gurunya, sehingga nanti menjadi anak-anak yang memang menjadi anak yang unggul sesuai dengan bidang dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan harapan kita semua. Ya Allah Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita ganggu nih, kita ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ini Pak, kita ada sedikit cindera mata atau kenang-kenangan nih dari Bimbel-Bimbel. Jadi senang ini ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya Pak. Ya. Nah, jadi ayah bunda itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan Kepala Sekolah SDN Cipondo 1. Mungkin untuk ayah bunda juga bisa langsung nih nanti datang ke sekolah untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjutnya, supaya nanti tidak tertinggal nih informasi mengenai sekolahnya. Dan juga untuk ayah bunda yang memang sudah bersekolah di sini, jangan lupa juga tadi bersinergi ya Pak ya, bersama guru-guru dan juga anak-anaknya. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bimbel Biba. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biba, belajar dari mudah dan menyenangkan.